Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Jadi pada prinsipnya memang integritas seseorang itu, apalagi seorang intelektual ya, itu diuji bukan pada saat dia berargumen di depan kamera sahabat, tapi saat dia harus menepati janjinya. Dan janji itu dia sendiri yang pernah mengucapkan. Kita tahu bahwa Refli Harun dulu sekonyong-konyong membuat satu pernyataan bahwa ketika salah satu dari RRT mundur atau soan ke Solo atau minta maaf, apalagi ini sudah resmi ya secara daring di media sosial, kita semua tahu bahwa dia sudah meminta RJ. Dan saat inilah harusnya memang Refli Harun mempertanggungjawabkan apa yang dia sampaikan agar mundur, dan itulah yang dikejar oleh Ibu Irma Suryani sahabat. Beliau mempertanyakan bagaimana janji Refli Harun tersebut. Respon sekali lagi sudah mundur dan minta maaf. Tentu yang jadi pertanyaan buat kita semua adalah kapan Refli Harun mundur. Nah, oleh karena itu sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi bahwa memang dunia hukum dan politik kita ini sudah menyaksikan sebuah drama yang menelan ludah sendiri. Jadi Refli Harun yang selama ini kita kenal sebagai pakar hukum tata negara, yang pernah melontarkan statement berani jika salah satu dari trio Rismon Tipa dan Roy mundur atau minta maaf ke Jokowi, maka dia akan mundur sebagai pengacara mereka. Faktanya sekali lagi Rismon Sianipar sudah mengambil langkah 1000 restoratif justice, mengakui kekeliruannya dan berdamai secara logika hukum. Syarat yang dibuat oleh Refli Harun itu sudah terpenuhi. Sekarang publik bertanya, apakah janji itu hanya bumbu manis, konteng, atau sebuah prinsip yang sangat sakral? Di sini juga kelihatan bahwa memang Refli Harun lebih pada konten kreator ya, bukan sebagai pengacara sahabat. Ini coba kita dengar seperti apa Ibu Irma, sekali lagi Ibu Irma Caniago menagih janji daripada Refli Harun. Ini videonya. Saya jamin kalau ada di antara RRT datang ke Solo, saya ganti menjadi lawyer mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di seluruh Indonesia, bertemu kembali dengan saya Irma Suryani di Irma Suryani Bicara. Pemirsa, kali ini saya ingin bicara atau men-spill apa yang disampaikan Refli Harun terkait dengan video berikut ya, bahwa beliau mengatakan jika salah satu dari teroris mengundurkan diri atau melepaskan diri, maka dia akan berhenti menjadi lawyer teroris. Nah, tentu pemirsa di seluruh Indonesia ya, banyak yang bertanya kepada saya bagaimana sikap Bung Refli Harun terkait dengan peristiwa lepasnya Rismon. Kan begitu. Karena apa? Karena netizen atau pemirsa di seluruh Indonesia meminta pendapat saya, apakah Bung Refli Harun akan menepati janji yang sudah disampaikannya ke publik melalui video ini tentu. Nah, saya pun menjawab, saya tidak tahu apa yang akan dilakukan Bung Refli Harun terkait dengan janji yang sudah dilontarkannya ke publik. Dan publik menagih ya, bagaimana dengan konsekuensi komitmen yang sudah disampaikan Bung Refli kepada publik terkait dengan apa yang terjadi saat ini ketika Bung Rismon sudah meminta maaf dan menyampaikan ke publik bahwa ijazah Pak Jokowi bahwa apa yang dia lakukan salah. Harusnya menurut netizen Bung Refli menepati janji. Tapi saya tidak ingin berspekulasi soal ini. Saya hanya ingin menyampaikan kepada pemirsa di seluruh Indonesia bahwa wajar apa yang dituntut publik terhadap video ini. Tapi kita kembalikan lagi, saya mengembalikan lagi kepada yang bersangkutan. Salam keindonesiaan. Semoga Indonesia ke depan menjadi lebih tenang, lebih damai di bulan Ramadan ini. Tidak lagi ada kegaduhan-kegaduhan yang selalu muncul di TV, ya, di semua medsos, ya, terkait dengan ijazah Pak Jokowi yang sudah dinyatakan Rismon sebagai peneliti nih, ya, sebagai yang melakukan penelitian. Karena Rismon bilang, dalam yang ditulisnya pun Roy Suryo hanya menulis 50 halaman. Ini banyak hal yang disampaikan Rismon kepada publik
terkait dengan keterlibatan Roy Suryo di dalam buku, di dalam penelitian dan lain sebagainya. Untuk itu kita tunggu, ya, rakyat Indonesia kita tunggu. Biasanya memang jagoan menangnya terakhir, ya. Pak Jokowi menangnya terakhir, ya. Dia membiarkan semuanya berjalan sebagaimana mestinya, ya, tidak ingin melakukan cawe-cawe, tidak ingin melakukan abuse of power gitu. Ya, dia biarkan semuanya berjalan mengalir, biar tangan Tuhan yang bicara dan kebenaran mencari jalannya sendiri. Sahabat-sahabat sekalian, mengapa tuntutan Ibu Irma ini menjadi sesuatu yang sangat penting secara ilmiah dalam filsafat etika yang diusung oleh Immanuel Kant? Artinya seorang harus bertindak berdasarkan prinsip yang ia harapkan menjadi hukum universal, sahabat. Nah, jika seorang tokoh hukum terbiasa melanggar janji verbalnya sendiri seperti Refli Harun ini, maka ia sedang menunjukkan kredibilitas hukum itu sendiri. Nah, selain itu, Mas Weber juga pernah mengatakan bahwa dia juga membedakan antara politik sebagai panggilan jiwa dan politik sebagai mata pencaharian. Nah, intelektual sejati kan seharusnya berdiri di atas moralitas. Nah, itu yang dimaksudkan Ibu Irma. Kalau memang Refli Harun ini mengaku sebagai seorang intelektual, ia memiliki moralitas, ya, kalau dia berjanji untuk mundur, ya harusnya kan hari ini dia sudah mundur. Sebab mundurnya Rismon Sianipar ini saya kira bukan saja sekedar langkah hukum biasa, tapi ini adalah pengakuan de facto bahwa narasi yang dibangun selama ini memiliki celah yang sangat fatal, sahabat. Dan ketika satu pilar penyangga, apalagi Rismon ini kita tahu ya, hampir 75% bahkan 80% lah yang membuat masyarakat hampir saja percaya bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu karena hasil penelitian yang dilakukan oleh Rismon. Karena kita tahu sendiri bahwa Refli Harun sebagai pengacaranya sudah berjanji, ya sekali lagi harusnya dia mundur, sahabat, ya, sebagaimana janjinya. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat sekalian, harus dicatat bahwa Ibu Irma Suryani ini tidak sedang menyerang pribadi. Jangan sampai lagi ada orang yang menganggap bahwa dia serang pribadinya Refli Harun. Tidak, dia hanya menagih konsistensi sebagai orang yang menganggap dirinya sebagai ahli tata negara, ya, seorang intelektual sejati, dan harusnya dia mundur. Tapi ya itulah, orang yang berani berjanji di depan jutaan pasang mata, ya, tapi berani mengingkari janji, artinya apa? Sahabat-sahabat tahu sendiri. Sahabat-sahabat sekalian, apakah Refli Harun akan menunjukkan kelasnya sebagai satria hukum? Ia memegang kata-katanya, ataukah janji mundur itu akan menguap begitu saja tertutup narasi-narasi baru? Tentu integritas tidak bisa dibeli dengan retorika. Kita tunggu langkah nyata dari Pak Refli, sahabat, ya. Bagaimana menurut sahabat-sahabat semua? Apakah kira-kira Refli Harun ini harus konsisten dengan ucapannya dan mundur dari pengacara Roy Panci dan Dr. Pipa? Ataukah ada alasan hukum lain yang bisa membenarkan posisi bertani? Silakan sahabat-sahabat memberikan komentar di bawah kolom komentar. Saya kira demikian, mudah-mudahan video singkat ini ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.